memperkenalkan diri. Saya Sabrina Naura Hidayat sebagai narator dan sebagai nenek tua. Saya Bergeber Muhammad Iksan sebagai Raja Daha. Saya Ines Gracilia sebagai Ratu Dewi Sekar. Saya Mutiara Usari sebagai Galuh Ajeng. Saya Ahmad Noval Arkan sebagai Raden Inu Kertapati. Saya Nur Aziza Jura Putri sebagai Chandra Kirana. Saya Aura Aulia sebagai Permaisuri Kahuripan dan Pengawal. Saya Kaila Sila Salsabila sebagai Ratu Kahuripan. Saya Darini Amalia Tasela sebagai Mbok Rondong. Dan saya Felicia Wijaya sebagai penyihir. Pada suatu ketika, di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja dan ratu dengan dua putri mereka yang sangat cantik. Mereka bernama Galuh Ajeng dan Chandra Kirana. Berita tentang kecantikan mereka telah menyebar ke berbagai negeri. Walaupun demikian, perhatian yang diberikan ratu kepada Chandra Kirana sangat berbeda dibandingkan perhatian ratu kepada Galuh Ajeng. Suatu hari, datanglah seorang pangeran mahkota gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Tujuan kedatangannya adalah untuk melamar salah satu dari putri Raja Daha, yaitu Chandra Kirana. Kedatangannya disambut baik oleh Raja dan Ratu Kerajaan Daha. Ya, putri-putriku. Ayah, mengapa kamu menunjuk kami? Aku ingin mengatakan sesuatu bahwa Pangeran Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan ingin bertemu di kerajaan kita. Benarkah? Ya, benar. Apa tujuan Pangeran Inu Kertapati mengunjungi kerajaan kita? Aku dan Pangeran Inu membuat kesepakatan untuk menikahkan salah satu dari kalian. Menikah? Ayah, siapa yang akan kau pilih untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati? Aku atau Kirana? Jelaslah Kirana. Benarkah? Terima kasih ayah, aku sangat gembira karena menikah dengan Pangeran Inu Kertapati adalah impianku sejak dahulu. Ya, aku tahu sayang. Ini adalah pilihanku yang benar. Raja dan Chandra Kirana meninggalkan ruangan itu, tapi Galuh Ajeng masih tetap di sana. Galuh Ajeng cemburu karena ayahnya memilih Chandra Kirana untuk menikah dengan Pangeran Inu Kertapati. Aku tidak setuju dengan rencana pernikahan ini. Mengapa Raja memilih Chandra Kirana? Mengapa bukan aku? Karena aku lebih cantik daripada Chandra Kirana. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ini tidak adil. Aku harus mengatakannya kepada ibu. Di hari yang sama, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu. Tapi Ratu Dewi Sekar malah menyuruh Chandra Kirana untuk menemui seseorang di luar istana. Bagaimana keadaan kerajaan Daha, Raja Kertamata? Sepanjang perjalanan aku melihat penduduk begitu makmur. Iya benar, sawah dan kebun sawit pun tampak subur terawat. Ya, beginilah keadaan kami walaupun tak semakmur kerajaan Kahuripan. Dan kami cukup mensyukurinya apa yang kami punya. Kamu mah selalu merendah. Oh iya, di mana Chandra Kirana? Sedari tadi aku lihat paras ayunnya. Iya, di mana jalan permaisuriku? Dia sedang berbicara. Benarkah? Padahal aku ingin melihat wajah cantik. Setuju anakku, aku juga sangat ingin berjumpa dengannya. Sayang, kenapa dia keluar istana? Padahal aku sudah memberitahu bahwa kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Aku pun tidak tahu, dia tidak mengatakan alasan apapun kepadaku. Baiklah, tidak apa-apa. Ya, sayang sekali. Kalau Galuh Ajeng, apakah ia juga keluar bersama Kirana? Dia sedang ada di kamarnya. Tunggu, aku akan panggilkan. Ajeng. Kemudian Galuh Ajeng datang bersama Ratu Dewi Sekar. Wah, Galuh Ajeng cantik sekali kamu. Benar, kamu sangat cantik, Galuh Ajeng. Terima kasih Ratu dan Permaisuri. Di tengah-tengah perbincangan, Ratu Dewi Sekar tiba-tiba berbicara hal mengejutkan kepada Pangeran Inu. Apakah kamu tidak ingin menikahi Galuh Ajeng saja? Dia jauh lebih cantik daripada Chandra Kirana, bukan? Iya, aku tidak mencintai Galuh Ajeng. Chandra Kirana satu-satunya yang mencuri hatiku. Tenanglah nak, Ratu Dewi Sekar segera menikah. Setelah mendengar pernyataan Raden Inu, Galuh Ajeng pun kesal dan menuju ke kamarnya. Dan kemudian Ratu Dewi Sekar pun ikut memasuki ruangan Galuh Ajeng. Aku sangat benci karena dia sudah merebut pangeranku. Jangan sedih, sayang. Kamu akan mendapatkannya, aku janji. Bagaimana, Bu? Kamu harus menyingkirkannya, kamu harus membunuhnya. Apa? Bisa. Bagaimana jika ia tahu apa yang kulakukan? Atau kita ke penyihir saja?
Lebih bagus, ayo kita pergi. Setelah itu, Galuh Ajeng dan ibunya pergi ke penyihir. Aku punya sebuah pekerjaan untuk penyihir. Apa itu? Aku ingin kamu menyihirkan Chandra Kirana. Tidak, aku tak bisa. Kenapa? Aku takut karena pekerjaanku bukan untuk membunuh orang. Lalu apa yang akan kau lakukan untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Aku dapat merubahnya menjadi keong emas. Baiklah. Ini untukmu. Itu dapat merubah Chandra Kirana menjadi keong emas. Kamu hanya perlu memercikkan oman itu pada tubuhnya dan mengucapkan mantra abrakadabra. Ingat, setelah Chandra Kirana berubah menjadi keong emas, kau harus segera membawanya ke sungai. Jika dia bertemu cinta sejatinya, itu dapat merubahnya menjadi Chandra Kirana lagi. Oke, aku akan ingat itu. Terima kasih. Ya. Ratu Dewi dan Galuh segera meninggalkan tempat penyihir dan kembali ke istana. Pada malam hari saat Chandra Kirana akan pergi tidur, Galuh Ajeng pergi ke kamar Kirana. Aku sangat ngantuk. Jam berapa sekarang? 10 malam. Oke, sekarang waktunya tidur. Kirana akan pergi tidur. Harus menyenangkan diri. Ajeng, apa yang kau lakukan di sini? Tidak, aku tidak bisa tidur. Aku mau tidur di sini. Oh, baiklah. Dan apa itu? Botol di tangan kananmu. Tak tahu. Terkadang-kadang aku haus. Oke, ayo kita tidur. Apa yang kau lakukan? Ayah. Selamat tinggal Kirana. Aku akan membuangmu di sini. Di istana, keluarga kerajaan sedang sarapan pagi. Raja mencari Chandra Kirana. Sayang, di mana Kirana? Aku tak melihatnya pagi ini. Seharusnya dia sarapan bersama kita. Oh, kau berlebihan sayang, dia sedang tidur di kamarnya. Tidak, dia biasanya terbangun terlebih dahulu di istana ini. Ajeng! Di mana Kirana? Tepatnya aku tak tahu di mana dia. Aku akan mengeceknya di kamarnya. Kirana tidak ada di kamarnya, aku harus mencarinya. Dan tolong beritahu Pangeran Inu apa yang sedang terjadi. Aku akan mencarinya. Oke, berhati-hatilah ya. Ajeng, kita berhasil. Kita melakukannya. Ya Bu, aku sangat gembira katanya. Apa yang kau lakukan kepadanya? Aku hanya menyiramnya dengan ramuan, kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi keong emas. Oh, betapa kejamnya kamu. Tapi aku sangat gembira karena itu. Let's have a high five. Mbok Rondo mencari ikan di sungai. Ya, seperti setiap pagi aku melakukannya. Temukan ikan di sungai. Aku menjual beberapa ikan yang kudapatkan dan beberapa ikan akan kumakan. Oh, hei, apa itu? Itu emas dan berkilau. Mungkinkah itu emas? Oh, ini keong emas. Hewan yang sangat langka. Akan kubawa pulang. Setelah Mbok Rondo pergi ke sungai, dia kembali ke rumah dan menaruh keong emas itu ke dalam sebuah ember. Dan kemudian dia beristirahat di sebuah kursi. Dia kelihatan sedih karena hari ini dia tak dapat ikan di sungai. Aku sangat lapar. Aku tak mempunyai makanan untuk kumakan. Aku tak mendapatkan ikan di sungai. Aku harus pergi ke sungai untuk memancing lagi. Apa aku ada di sini? Oh ya, aku ingat. Seorang wanita tua mengambilku dan menaruhku di sebuah ember. Wanita tua itu lapar, tapi dia tak mempunyai makanan. Sebelum dia kembali, aku harus menyiapkan makanan untuknya terlebih dahulu. Pada sore hari, Mbok Rondo kembali ke rumah dan dia tak mendapatkan ikan. Wajahnya kelihatan lelah dan sedih. Saat Mbok Rondo tiba di rumah, Chandra Kirana berubah menjadi keong. Mbok Rondo terkejut saat melihat beberapa makanan di meja. Siapa yang mengirimaku makanan? Makanan ini kelihatan lezat. Oh Tuhan, terima kasih untuk makanannya. Akhirnya aku mempunyai makanan untuk dimakan. Setiap hari setelah kembali dari sungai, Mbok Rondo selalu menemukan makanan enak di atas meja. Suatu hari, Mbok Rondo ingin tahu tentang makanan itu. Di siang hari,
Dia berpura-pura pergi ke sungai, padahal sebenarnya dia menyembunyikan dirinya di belakang rumah untuk menguping. Tiba-tiba Mbok Rondo terkejut saat melihat keong mas di dalam ember berubah menjadi seorang gadis cantik, dan gadis itu sedang memasak makanan dan menyiapkannya di atas meja. Dan kemudian Mbok Rondo memberikan dirinya untuk bertanya pada gadis itu. Siapa kau gadis cantik dan kau dari mana? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri dari kerajaan Daha. Saudariku memberikan sebuah mantra dan kemudian aku berubah menjadi keong. Dia membuangku ke sungai dan kau membawaku dan menaruhku di sini. Saudarimu sangat jahat padamu. Aku sangat sedih mendengar ceritamu, putri. Namaku Mbok Rondo. Jika kau mau, kau dapat tinggal padaku. Terima kasih banyak, Mbok Rondo. Saat Pangeran Inu Kertapati tahu tentang hilangnya Chandra Kirana, Pangeran mengkhawatirkan Chandra Kirana. Di suatu pagi, Pangeran Inu dan pengawalnya melanjutkan mencari Chandra Kirana. Penyihir mendengar berita tentang Pangeran Inu yang mencari Chandra Kirana. Penyihir itu khawatir jika Pangeran Inu dapat menemukan Chandra Kirana. Dia mencoba mencari Pangeran Inu Kertapati dan kemudian dia menemukannya di dalam hutan. Dia kemudian merubah dirinya menjadi seorang petani dan dia mendekatinya. Pangeran, sepertinya ada seseorang yang mengikuti kita di belakang. Benarkah? Siapa kau? Apakah kau pangeran ini? Apa yang hendak kau lakukan, wahai petani? Tenang. Ya, aku Pangeran Inu. Bagaimana kau bisa tahu? Apakah kau sedang mencari putrimu? Ya, kau benar. Apa kau tahu di mana putriku? Ya, aku tahu. Jika kau ingin bertemu dengan putrimu, kau harus pergi ke desa Dadapan, karena putrimu tinggal di sana. Arah untuk ke desa Dadapan adalah jalan lurus hingga kau menemukan sungai, kemudian belok kiri. Terima kasih atas bantuanmu. Dan kemudian Pangeran Inu dan pengawal berjalan jauh mengikuti arah yang diberikan oleh seorang petani di hutan. Pangeran Inu pun menemukan sungai. Saat Pangeran Inu akan belok kiri, Pangeran Inu bertemu dengan seorang nenek tua. Sebenarnya, nenek tua itu adalah Pertapa Sakti. Tolong bantu aku. Aku belum makan selama beberapa hari. Aku lapar. Hati-hati pangeran, jangan-jangan dia orang jahat yang menyamar. Aku punya makanan. Aku akan memberikannya padamu. Aku harap kamu tidak lapar lagi jika sudah makan makanan ini. Terima kasih anak muda. Oh ya, kamu jangan mengikuti arah yang diberikan oleh petani di hutan. Karena dia sebenarnya adalah seorang penyihir. Dia berbohong tentang arah itu. Benarkah? Apa yang harus kulakukan? Kau harus berjalan menyusuri sungai ini dan kemudian kau akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih banyak. Ya, hati-hati. Sampai jumpa. Kemudian Pangeran Inu berjalan meninggalkan nenek tua itu. Haruskah kita mempercayai arahan dari nenek tua itu, pangeran? Tentu saja. Sepertinya ia memang orang baik. Setelah berjalan jauh, Pangeran Inu Kertapati dan pengawal sampai ke desa Dadapan dan Pangeran Inu melihat sebuah gubuk. Pangeran, sepertinya kita harus istirahat sejenak. Benar. Mungkin kita dapat beristirahat sebentar di gubuk itu. Pangeran Inu berjalan mendekati gubuk itu dan mengetuk pintu. Permisi. Ya, tunggulah sebentar. Kirana, Pangeran, aku menghabiskan hari-hariku untuk mencarimu, Kirana. Sekarang, ayo kembali ke kerajaan dan menikah denganku. Ayahmu selalu menunggumu. Terima kasih pangeran, berkat kau telah menyelamatkan hidupku. Karena mantra penyihir akan hilang pada saat aku bertemu denganmu. Tiba-tiba Mbok Rondo datang. siapa dia Kirana? Dia adalah Pangeran Inu Kertapati. Dia akan membawaku ke kerajaan, tapi aku tak tega meninggalkanmu sendirian. Tak apa Kirana, kamu harus kembali ke kerajaanmu. Aku tahu kau sangat merindukan keluargamu. Mbok Rondo, ayo pergi ke kerajaan Daha bersama kami. Terima kasih Pangeran, terima kasih Putri. Akhirnya, Pangeran Inu Kertapati dan pengawalnya membawa Chandra Kirana dan Mbok Rondo ke kerajaan Daha. Chandra Kirana mengatakan tentang perbuatan jahat Galuh Ajeng pada Raja. Raja meminta maaf pada Chandra Kirana dan Galuh Ajeng mendapat hukuman, tapi Galuh Ajeng merasa takut dan dia kabur ke hutan. Akhirnya,
Pangeran Inu Kertapati dan Chandra Kirana menikah dan mereka hidup bahagia selamanya. Sekian drama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggil kami. Aku ingin mengatakan sesuatu. Nah, Raja Gaber. Ya, udah, tidak. Kirana. Yeah.